Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian sistem pendidikan nasional, yaitu meliputi dengan 1. Pengertian sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tujuan zaman. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3 dikemukakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, B. Visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai perantara sosial yang kuat dan berkewajiban untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. B. Misi pendidikan nasional mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masuk dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan kebudayaan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesional dan akutabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dan konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, C. Jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah, dapat berbentuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama, dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dan pendidikan atas terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, jenis pendidikan ini meliputi pendidikan umum, merupakan pendidikan dasar yang menengah yang mengutamakan penelusuran pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi sekolah setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memilih pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal serta dengan program sarjana.
Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar menengah tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa suatu pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Selanjutnya, peran serta masyarakat. Peran masyarakat tersebut dilaksanakan melalui perguruan swasta, dunia usaha, kelompok, profesi, dan lembaga nasional swasta lainnya. Dalam sistem pendidikan nasional, hal ini semacam ini dinamakan dengan pendidikan kemasyarakatan, yaitu usaha sadar yang memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural, keagamaan, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keterampilan keahlian yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengembangkan dirinya membangun masyarakatnya. Selanjutnya, penyelenggaraan oleh lembaga negara lain. Prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan oleh secara demokrasi, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik, yang terbuka, dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan masa peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemampuan, dan mengembangkan aktivitas pendidikan dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, permen pendukung. Yang terakhir, berhasilnya suatu satuan pendidikan dalam menunaikan fungsinya perlu ditunjang dengan penyediaan sumber daya pendidikan yang meliputi gedung dan perlengkapan sumber belajar seperti buku dan alat-alat bantu mengajar dan dana memadai. Guru merupakan komponen paling berpengaruh terhadap terciptanya proses untuk hasil pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, upaya pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa dukungan oleh guru profesional dan berkualitas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.